Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernah nggak merasa saat ingin fokus sholat, justru pikiran kemana-mana? Saat ingin memperbaiki diri, malah muncul keraguan. Saat berdoa, muncul bisikan, Allah akan mengabulkan doaku atau tidak ya? Saat sedang berusaha dekat kepada Allah, justru overthinking terasa semakin kuat. Kalau sahabat pernah merasakan itu, mungkin surat An-Nas adalah surat yang sedang sahabat butuhkan hari ini. Karena ternyata Allah sudah menjelaskan tentang sesuatu yang sering kita rasakan tapi sering tidak kita sadari, yaitu bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hening Hati. Aku hanyalah seorang ibu yang sedang mencoba memahami Al-Quran secara pelan-pelan, satu surat demi satu surat. Aku bukan ustazah dan aku bukan ahli tafsir. Jadi, jika nanti ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun, jika ada 1-2 kalimat yang terasa menenangkan, menguatkan atau bermanfaat bagi sahabat, maka segala puji dan syukur itu aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar aku semakin semangat untuk terus berbagi perjalanan Quran journaling dan tadabbur yang sedang kupelajari. Mari kita mulai tadabbur surat An-Nas bersama. An-Nas artinya manusia. Surat ini selalu berdampingan dengan surat Al-Falaq. Keduanya dikenal sebagai Al-Mu'awwizatain, dua surat perlindungan. Jika surat Al-Falaq yang sudah kusampaikan di videoku sebelumnya mengajarkan perlindungan dari bahaya yang datang dari luar diri kita, maka surat An-Nas mengajarkan perlindungan dari bahaya yang masuk ke dalam hati kita. Bahaya yang sering tidak terlihat, bahaya yang tidak meninggalkan luka di tubuh, tetapi bisa membuat hati gelisah, ragu, takut, dan jauh dari Allah, yaitu bisikan syaitan. Kita masuk ke ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia. Rob artinya adalah yang menciptakan, yang memelihara dan mengatur alam semesta. Saat Allah menggunakan kata Rob manusia, Allah sedang mengingatkan bahwa kita memiliki tempat kembali. Saat pikiran kita terasa penuh, saat hati terasa berat, saat tidak ada manusia yang benar-benar memahami apa yang sedang kita rasakan, kita diingatkan bahwa kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Karena ada Rob yang menciptakan kita. Ada Rob yang mengetahui isi hati kita. Dan ada Rob yang mengatur seluruh urusan hidup kita. Lalu kita masuk ke ayat kedua. Malikin nas, raja manusia. Allah bukan hanya menciptakan kita. Allah juga memiliki kekuasaan penuh atas seluruh manusia. Seringkali kita takut kepada masa depan, takut kepada masalah yang datang, takut kepada penilaian manusia. Padahal Raja yang sesungguhnya adalah Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya, dan tidak ada satupun urusan yang keluar dari kekuasaannya. Sekarang kita masuk ke ayat ketiga. Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Maknanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Menariknya, 3 ayat pertama ini memperkenalkan 3 sifat Allah. Ayat pertama tentang Rabb manusia, ayat kedua tentang Raja manusia, dan ayat ketiga Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia. Seakan Allah ingin menenangkan hati hambanya terlebih dulu sebelum mengajarkan perlindungan dari syaitan. Karena perlindungan paling kuat dimulai dengan mengenal siapa Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin tenang hati kita ketika menghadapi berbagai gangguan dan ujian kehidupan. Lalu ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Waswas artinya adalah bisikan. Khannas adalah yang bersembunyi atau yang mundur.
Para ulama menjelaskan bahwa syaitan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Namun, ketika manusia mengingat Allah, syaitan mundur. Lalu, syaitan kembali lagi ketika manusia lalai. Menurut hadis riwayat Bukhari nomor 608, apabila azan telah selesai, maka syaitan kembali lagi. Lalu ketika iqamah dikumandangkan, syaitan kembali berlari. Dan jika iqamah selesai, ia kembali lagi. Kemudian, ia menyelinap masuk ke dalam hati manusia dan berkata, "Ingatlah ini, ingatlah itu." Dia terus melakukan godaan ini hingga orang yang sedang sholat lupa berapa rakaat yang sudah dia laksanakan. Hadis ini dan ayat keempat dari surat An-Nas mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah agar kita terhindar dari bisikan syaitan yang bersembunyi di dalam hati kita. Ayat kelima, Allazi yuwaswisu fi sudurinas, artinya adalah yang membisikkan ke dalam dada manusia. Bisikan itu tidak selalu terdengar seperti suara. Kadang juga muncul sebagai pikiran. Misalnya, aku tidak cukup baik. Allah tidak akan mengabulkan doaku. Aku pasti gagal. Hidupku tidak akan pernah berubah. Padahal, belum tentu itu kebenaran. Bisa jadi itu hanyalah was-was yang terus diulang oleh syaitan sampai akhirnya kita mempercayainya. Sekarang kita masuk ke ayat ke-6, minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Sahabat, ini sangat menarik karena Allah menjelaskan bahwa bisikan itu tidak hanya datang dari jin, tetapi juga bisa datang dari manusia. Manusia yang menjauhkan kita dari Allah, manusia yang membuat kita putus asa, manusia yang menanamkan keraguan di dalam hati kita. Karena itu, kita perlu menjaga apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, dan siapa yang mempengaruhi hati kita setiap hari. Setelah membaca surat An-Nas, mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa ya aku overthinking terus? Tapi, sudahkah aku cukup sering meminta perlindungan kepada Allah? Karena Allah sudah mengajarkan doanya. Allah sudah menunjukkan sumber bahayanya. Dan Allah juga menunjukkan kepada siapa kita harus kembali, yaitu Rabbnya manusia, Rajanya manusia, dan satu-satunya yang berhak disembah yaitu Allah. Alhamdulillah selesai sudah tadabbur surat An-Nas kita kali ini. Dan kalau ada satu ayat dari surat An-Nas yang paling menyentuh hati sahabat, silakan tulis di kolom komentar. Karena aku senang sekali membaca refleksi dan pengalaman dari sahabat semua. Semoga Hening Hati Journal bisa menjadi teman bertumbuh untuk tadabbur dan teman menenangkan hati dan pikiran sambil lebih dekat kepada Allah. Tunggu upload tadabbur surat berikutnya di setiap Jumat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.